Bab 10. Area perumahan Bumi Indah merupakan kompleks perumahan terkecil yang ada di kota Surau. Kompleks perumahan itu berada di satu-satunya pegunungan yang ada di kota Surau. Pemandangan di sana sangat indah, udaranya juga sangat segar. Dan orang yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, atau orang-orang dengan jabatan tinggi. Orang biasa bahkan tidak akan sanggup membayar biaya pengelolaan properti. Tuan Juan, rumah ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Dev segera menyodorkan kunci itu kembali pada Juan. Kalau Tuan Dev menolak seperti ini, lantas apakah nyawa saya tidak melebihi harga rumah ini? Juan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Juan, Dev hanya bisa menerimanya. Kemudian Juan juga mengeluarkan selembar kartu ATM dan memberikannya kepada Dev. Di dalamnya berisi 10 miliar. Dev tahu dia tidak akan bisa menolak, jadi dia menerima kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Di saat Dev bersiap pamit, dari bawah terdengar suara ribut dan keras. Dev mengernyitkan keningnya. Juan yang melihat Dev mengernyitkan keningnya langsung menghubungi manajer hotel. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Juan menanyakan. Tuan Juan, hari ini Tuan Navarro dari keluarga Kintan sedang melangsungkan pernikahannya. Resepsi pernikahannya diselenggarakan di aula lantai 2, makanya sangat ribut. Manajer itu segera menjelaskan situasi kepada Juan. Saat mendengarnya Juan baru mengiyakan. Dia juga seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan. Keributan yang terjadi karena ada resepsi pernikahan memang suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Tuan Juan, saya pamit dulu. Dev memberi hormat kepada Juan dan keluar dari kamar VIP. Dan saat Dev baru turun ke lantai bawah, dia kembali bertemu dengan Navarro yang sedang menggendong pengantinnya, sana memasuki hotel. Saat melihat Dev, Navarro tercengang sesaat lalu tertawa keras. Dev, tidak disangka kamu benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan kami. Apa kamu datang untuk makan dan minum gratis? Dev melirik dingin ke arah Navarro, dan sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan hendak pergi dari sana. Jangan pergi dong. Navarro segera menghalangi jalan Dev, dan berkata dengan penuh penghinaan, cepat lihat mantan pacarmu, bukankah sekarang dia sangat cantik? Apakah kamu tidak punya hal-hal yang ingin disampaikan kepadanya? Navarro sengaja mempermalukan Dev. Faro, jangan pedulikan dia, waktunya sudah hampir tiba. Sana yang ada di pelukan Navarro sama sekali tidak melihat Dev, dan berkata manja pada Navarro. Navarro, jangan pedulikan sampah ini, jangan sampai terlambat, ayo kalian masuk dulu ke aula, saya akan mengusir sampah ini. Yasmin mendesak Navarro lalu menatap Dev dan berkata, bocah ini, apa lagi maumu? Bisa-bisanya datang ke hotel, dengan penampilanmu yang seperti katak ini mana mungkin putriku mau denganmu? Apa kamu tidak punya kaca untuk melihat-lihat dirimu sendiri? Cepat dari hadapanku, jangan membuat masalah di sini. Kata-kata Yasmin tajam dan menusuk ke dalam hati. Para kerabat dan teman-teman yang ada di sekitar yang mendengar perkataannya menatap Dev sambil mencibir. Seketika membuat Dev terlihat seperti badut akrobat yang ditertawai oleh orang-orang. Suatu hari nanti kalian semua pasti akan berlutut memohon di hadapanku. Dev menahan api kemarahannya, dan mendorong Yasmin yang menghalangi jalan keluarnya. Tahan dia. Navarro mengernyitkan keningnya, hari ini kamu harus menghadiri pernikahanku. Kamu tidak akan bisa pergi, saya ingin melihat ekspresi wajahmu saat menyaksikan mantan pacarmu ini menikah denganku. Mendengar perintah Navarro, Bobby dan bawahannya langsung menghalangi Dev. Mereka sudah pernah dipukuli saat berada di rumah Dev, dan mereka masih kesal soal itu. Sekarang mereka ingin membalas dendam pada Dev. Melihat Bobby dan bawahannya menghalangi jalannya dengan wajah sangar, Dev berbalik menatap Navarro, kamu yakin ingin saya menghadiri pernikahanmu? Benar, saya ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, dan saya ingin kamu mengetahui satu hal dengan jelas, kamu sama sekali bukan lawanku, dan kamu tidak pantas. Navarro berkata dengan sinis, baik, kalau saya menghadiri pernikahanmu, maka pernikahanmu itu tidak akan terjadi. Selesai berkata, Dev langsung berjalan menuju aula di lantai 2 yang berisi sekitar 100-an lebih meja. Hahaha, saya malah ingin tahu bagaimana caramu mengagalkan pernikahanku. Navarro tertawa keras, dia sama sekali tidak termakan ancaman Dev, namun untuk menjaga agar Dev tidak membuat keributan dan merusak kebahagiaan orang-orang, Navarro berpesan kepada Bobby, bawa beberapa orang lagi, dan perhatikan Dev dengan benar, kalau dia berani membuat masalah, langsung tangkap dia. Tuan Navarro, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Bobby mengangguk, tatapan matanya bersinar, dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Dev. Di dalam aula, Dev mencari meja yang ada di sudut dan duduk,
orang-orang yang menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Kintan adalah orang-orang terkemuka, yang berkuasa dan dihormati di kota surau. Orang biasa seperti Dev bahkan tidak pantas untuk menghadirinya. Karena itu, kemunculan Dev membuat para tamu menatapnya dengan aneh. Di aula pernikahan semewah ini, tiba-tiba muncul seorang pemuda biasa, yang tampak tidak pantas berada di sini. Tapi tidak lama kemudian, status Dev langsung diketahui oleh para tamu, dan yang menatapnya menjadi lebih banyak lagi. Ada yang menatapnya dengan sarkas, dan ada yang menatapnya dengan iba. Hanya saja Dev tidak memperdulikan tatapan-tatapan itu. Dia duduk sendirian di meja sudut dan memakan manisan yang ada di meja. Wajahnya terlihat datar. Bobby membawa serta belasan orang dan berdiri di belakang Dev sambil memperhatikannya. Kalau Dev berani membuat onar maka mereka pun tidak akan segan-segan. Hei, bukankah ini Dev? Kapan kamu bebas dari penjara? Sebuah suara sarkastik terdengar. Dev mendongak, dan melihat seorang wanita dengan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju arahnya, dan seorang pria muda mengikuti wanita itu. Suara wanita itu menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Awalnya mereka mengira Dev hanyalah mantan pacar pengantin wanita, yang datang kemari untuk melihat mantan pacarnya untuk terakhir kali. Mereka tidak tahu kalau Dev pernah di penjara, yang membuat mereka semakin kepo terhadap Dev.